Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali untuk pertemuan kedua, yang part 2-nya ya. Kita akan mulai tentang pembuatan menu hitung. Nanti di dalamnya ada perkalian, pembagian, dan selamat datang ya. Menunya akan kita buat. Baik. Nanti yang akan ditampilkan, yang akan kita pelajari itu adalah ini ya. Jadi operator aritmatika yang akan kita buatkan ya di dalam C ini. Nanti pertama kali di load itu otomatis akan masuk ke dalam menu hitungnya ya. Menu hitungnya itu terdiri dari selamat datang itu biasa ucapan aja, kemudian perkalian itu nanti isiannya adalah ketika nanti dihitung atau dimasukkan data dari textbox 1 dan textbox 2, otomatis nanti ketika diklik hitung ya, hasilnya akan ada ya, hasilnya akan ada. Kemudian klik home, dia akan masuk ke dalam, balik lagi ke menu beranda seperti itu ya. Kemudian pembagian itu sama seperti tadi, hanya ini bedanya operatornya pembagian ya. 20 dibagi 10 hitung ya. Ini di dalamnya nanti ada pengkondisian jika yang nilai kedua tidak diisi maka akan terjadi error. Nanti klik berhitung. Hasilnya akan seperti ini. Klik ke menu utama lagi. Baik, seperti itu kita akan bahas codingnya. Yang pertama kali akan kita buat adalah menu hitungnya ya. Menu hitungnya itu simpan ke dalam folder views yang nama filenya menuhitung.php ya. Kemudian di dalamnya itu adalah menu-menunya. Nah, ini hitung di sini adalah nama dari kelasnya ya. Nama dari kelasnya, kemudian halo ada nama dari functionnya. Jadi ini adalah nama kelasnya itu, kemudian perkalian adalah nama functionnya. Nanti ketika kita sudah buat ya, itu ada function index, ada function perkalian, kemudian ada pembagian. Yang di menu hitungnya itu kita hanya memanggil menu perkalian, pembagian, dan halo. Yang di sebelah kanan ini adalah caption yang terdapat atau tulisan yang terdapat atau ditampilkan di dalam web browsernya. Ya, yang di mana sih Bu? Yang di sini ya. Nih, ini tampilannya. Selamat datang, perkalian, pembagian. Seperti itu. Ya. Ini adalah nama kelasnya, kemudian ini nama functionnya. Ini nama kelasnya hitung, nama functionnya perkalian. Ini adalah tulisan yang ada di dalam teksnya. Perkalian, pembagian, dan selamat datang. Seperti itu. Jika diklik nanti, otomatis akan muncul ke halaman sesuai dengan yang dipilih. Kalau misalkan perkalian, dia akan masuk ke dalam file perkalian. Nah, eksekusinya di mana? Di dalam kelas itu. Oke, kita bahas untuk perkalian terlebih dahulu. Untuk perkalian, kalian buat file baru dulu, kemudian simpan di dalam folder views, ini ya, folder views, ya, file, save as, ya, file save as, kemudian simpannya perkalian.php. Ya, simpannya ke dalam application, kemudian folder views. Ya, kemudian simpan. Ya. Karena saya sudah simpan. Kemudian ini kelasnya kelas hitung ya. Ini kelasnya kelas hitung. Ya. Kemudian jangan lupa tadi kalau rootnya belum diganti, yaitu ada di folder config, application, config, kemudian root.php, itu ganti default controllernya harus hitung. Nama kelas yang akan kita jalankan, yang akan kita buat ya, perkalian. Nah, ini
merupakan form inputan di dalam perkalian ya. Ini untuk text box 1, ini untuk text box 2. Namanya text box 1 itu adalah D1, nama text box 2 adalah D2 ya. Kemudian ini untuk tampilan di form inputnya yang mana sih Bu? Ketika kalian klik sini ya. Ketika kalian klik halaman menu perkaliannya ya, atau menu hitungnya, ketika diklik otomatis ini adalah form input yang ditampilkan di perkalian.php gitu ya. Submit berhitung ini adalah button, bentuk buttonnya yang ini berhitung ya. Ini name-nya D1, ini name-nya D2 ya. Kemudian setelah kita buatkan form inputnya, kita butuh untuk eksekusinya atau jalan programnya ya. Ketika sudah buat perkalian, maka kita buat kelasnya ya. Kelasnya itu ada di controller. Controller fungsinya untuk apa? Menghubungkan antara file views yang ada di folder views ya ke dalam controller, sehingga nanti ketika di halamannya end user atau pengguna akhirnya akan tampil sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Kita buat satu function. Kalau function index ini untuk membuat pemanggilan si menu hitungnya. String di slot view ini adalah nama dari file hitungnya, menu hitung nih yang ada di dalam folder views ya, yang ini. Ini adalah menu-menunya. Jadi ketika di load pertama kali, menu hitung akan tampil. Kemudian kalau menu yang kedua, function perkalian, ketika dipanggil function perkalian, yang pertama kali akan muncul adalah function perkalian. Kemudian nanti dikenalkan lagi di dalam function perkaliannya variabel satunya ya, ini text box 1, text box 2. Kenapa dikonversikan ke dalam integer? Karena tipe data string itu ya, text box itu defaultnya adalah dia akan membaca tipe data string yang tidak bisa dikalikan. Makanya kita perlu dikonversi terlebih dahulu menjadi integer. Jadi nilai D1 ini akan dikonversikan ke dalam integer, baru nanti akan dihitung ya. D1, D2, lalu string data hasil ini adalah rumus yang dibuatkan untuk menghitung perhitungan perkalian. Data D1, ini kan bintang adalah simbol aritmatika perkalian. D1 dikali dengan D2. Nanti akan disimpan hasilnya ke dalam variabel string data hasil seperti itu. Nah, ketika di load otomatis dia akan tetap berada di function perkalian ya, dan akan menghitungkan berdasarkan string data yang hasil yang ini seperti itu ya. Makanya ketika muncul ya, tadi jalankan perkalian 23 dikali dengan 2. Kita hitung 46 hasilnya. Ya, masuk ke halaman beranda lagi. Ya. Lalu kita buat ke pembagian ya. Untuk pembagian hampir sama pembuatannya. Ya. Kita buatkan dulu untuk file inputannya di pembagian.php ya, file baru, file, kemudian pilih new file, lalu kita buatkan file baru, itu ada di slide atau di halaman di slide ke 17, slide 17 ya, slide 17, kemudian simpan dengan nama pembagian.php, simpannya di dalam folder views. Biasanya kadang lupa ya. Ini form inputan
dia berhubungan dengan end user, itu simpannya ke dalam folder views. Namanya pembagian.php. Sama ini untuk kelasnya, ini nama kelasnya. Ini kayak actionnya ya, form open ini kayak form action, actionnya kemana? Kelas hitung, kemudian ke function pembagian, ya. Kemudian ini untuk inputannya sama nilai variabelnya 1D1, nilai variabel nilai textbook 2-nya D2, name-nya. Name-nya ya, bukan nilainya. Name-nya D1, D2. Kemudian ketika sudah dibuatkan file inputannya di dalam folder views, kita tambahkan lagi functionnya untuk memanggil si form inputan di file views, menghubungkannya di dalam kelas hitung, ya, di kelas hitung. Untuk penyimpanan kelas itu harus sesuai, nama kelasnya harus sesuai dengan nama dari si filenya. Oke, kita tambahkan lagi public function pembagian di sini, ya. Ini function yang berisi perintah-perintah untuk pembagian. Ini function perintah untuk perkalian. Ini function untuk perintah index, ya. Kalau index dia memanggil menu hitung, kalau perkalian dia memanggil form input perkalian, kemudian nanti dihitung. Kemudian kalau pembagian sama, dia akan menghitung dari si nilainya itu berdasarkan apa yang diinputkan. Sama di sini untuk nilai D1-nya, nilai D2-nya dikonversi terlebih dahulu ke dalam integer, kemudian baru nanti akan dihitung di dalam string data yang ini. Ini ada if else, ya. Jika data text box yang kedua ini adalah lebih dari 0 berarti 1, ya. Tipe boolean kalau 0 itu nilainya false, kalau true nilainya 1. Berarti kan kalau terisi, berarti nilainya benar kan? 1. Maka dia akan menjalankan rumus hasilnya ini. D1 dikali dengan, D1 dibagi dengan D2 karena kita pembagian. Ya. Hasil yang ini akan dijalankan ketika nilai D2-nya sudah terisi. Ya. Jika tidak, nilai D2 tidak terisi, maka dia akan tampil error. Akan ada keterangan error. Nilai D2 tidak boleh kosong. Dia akan menjalankan di function pembagian. Tetap di function pembagian. Kita jalankan untuk pembagiannya. Ya, kita bagi 24 dibagi dengan 2. Hasilnya 12 seperti itu. Kurang lebih untuk pertemuan 2, ya, kita pelajari untuk studi kasus aritmatika, ya, penambahan perkalian, pembagian dan perkalian, ya. Kita kenalan dulu sama si function dan kelasnya, ya. Nanti ketika kalian terbiasa dengan kelas sama functionnya, kedepannya kalian akan lebih mudah untuk membuat function dan kelasnya. Baik, untuk pertemuan kedua saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.